Baik, hari ini kita akan membahas beberapa hal yang ternyata sepertinya mudah, tapi ternyata butuh konsentrasi yang lebih untuk menemukan permasalahan dari materi ini. Di sini ada beberapa catatan yang akan Bu Yani bahas. Yang pertama yaitu cara menemukan informasi penting dari dalam suatu teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat bukan berdasarkan hayalan, jadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bagaimana cara mencari informasinya? Yang pertama yaitu dengan mencari kata kunci. Nah, yang pertama itu kita cari kata kuncinya. Kemudian yang kedua kita menemukan arti dari kata kunci tersebut. Kemudian menemukan informasi dalam setiap paragraf. Jadi informasi apa dalam setiap paragraf kita temukan. Setelah informasi apa yang ada dalam setiap paragraf, maka kita akan menemukan informasi dari seluruh teks tersebut. Kemudian catatan yang kedua adalah kata kunci. Kata kunci merupakan kata yang berisi informasi-informasi penting di dalam teks. Nah, cara menentukannya seperti apa? Pertama, kalian membaca teks secara keseluruhan. Kemudian kalian cari kata yang diulang-ulang atau mengalami pengulangan di situ. Atau kemudian kalian cari sinonim atau persamaan dari kata yang diulang-ulang tersebut. Kita contoh ya. Garis bujur merupakan salah satu penentu letak astronomi suatu wilayah. Selain itu, garis bujur dapat digunakan sebagai acuan pembagian waktu di seluruh bumi. Pembagian waktu tersebut didasarkan pada jarak suatu wilayah berdasarkan derajat garis bujur. Jadi setiap jarak 15 derajat menunjukkan selisih waktu sebesar 1 jam atau 60 menit baik ke arah bujur timur maupun bujur barat. Nah, di sini kita lihat ada kata yang selalu diulang yaitu garis bujur. Nah, garis bujur ini ada garis bujur, kemudian garis bujur. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa kata kunci dari teks tersebut adalah garis bujur. Jadi seperti itu ya. Oke, catatan yang selanjutnya membaca. Nah, membaca itu memiliki dua metode, yaitu membaca intensif dan yang kedua membaca ekstensif. Membaca intensif itu apa? Membaca intensif itu kegiatan membaca yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, ini kalian lakukan ketika kalian ingin mengambil misalkan kesimpulan atau pikiran pokok seperti itu. Ini adalah membaca intensif. Kemudian membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama dengan sumber bacaan yang beragam. Nah, biasanya membaca ekstensif ini kalian lakukan ketika kalian itu akan menghadapi ujian. Jadi kalian tuh membaca banyak dalam satu malam. Nah, seperti itu. Itu adalah membaca ekstensif. Kemudian ide pokok. Catatan yang selanjutnya yaitu ide pokok. Ide pokok adalah inti sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya dapat ditemukan di awal, di akhir, di awal dan di akhir. Nah, ide pokok itu dikenal juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran dan pikiran utama. Jika kalian menemukan
di soal yang atasnya gagasan pokok itu sebenarnya sama dengan ide pokok, atau bawahnya soal selanjutnya pokok pikiran itu sama dengan ide pokok, atau pikiran utama itu sama dengan ide pokok. Oke, kita akan langsung ke contohnya. Yang pertama, pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon. Pohon merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari ide pokoknya. Kalimat utamanya. Kalimat utamanya apa di sini? Kalimat utamanya dia berada di awal paragraf. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan salah satu peranan pohon itu adalah kalimat penjelas. Nah, setelah kita tentukan kalimat utamanya, kita harus mengambil kesimpulan dari teks tersebut. Apa kesimpulannya? Pohon memberikan berbagai manfaat bagi makhluk hidup. Nah, itu adalah ide pokok paragraf tersebut. Oke, yang kedua. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situgintung yang berlokasi di Tangerang Selatan, menimbulkan berbagai penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Nah, dari sini kita akan lihat kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya, banjir menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah penjelas. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur adalah diare. Nah, itu adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat utamanya tadi, kesimpulannya kita lihat kan tadi banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, di sini kan banjir menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk. Jadi kesimpulannya banjir menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk. Jadi ide pokoknya adalah banjir menimbulkan berbagai penyakit. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari ide pokok paragraf. Oke ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak dari awal tadi, kemudian kalian memahaminya, dan mudah-mudahan nanti ketika kalian mendapatkan soal lagi tentang kata kunci atau informasi penting atau simpulan, itu kalian sudah bisa mengerjakannya. Oke ya.